PIBG daripada 11 buah sekolah menengah jenis kebangsaan serta sekolah menengah Cina membantah keras satu benda yang mereka katakan sebagai pelaksanaan paksa sekurang-kurangnya satu kelas menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dekat sekolah-sekolah mereka. Dalam arti kata lain, sekarang ini Kementerian Pendidikan tengah menguatkuasakan satu polisi di mana at least dalam satu sekolah menengah Cina tu, whatever kan, at least satu kelas wajib menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Satu kelas ini je. Lain-lain tak apalah, kena guna bahasa apa tak kisah. At least satu kelas. Dan saya percaya benda ini, polisi ini dibuat demi untuk menggalakkan penguasaan bahasa Melayu di kalangan para pelajar Cina ini. Sebab ialah sekarang kita tengok penguasaan bahasa Melayu di kalangan orang-orang yang bukan Melayu dekat negara kita ini boleh dikatakan agak menyedihkan jugalah. Kita bukan pernah dengar cerita orang yang bukan Melayu walaupun dia rakyat Malaysia lebih selesa menggunakan bahasa ibu dia mereka atau bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Dan benda itu yang kita cuba eradicate. Kalau kita cadangkan sekolah vernacular ini ditutup, semua masuk sekolah kebangsaan sekarang, ada yang loncat nanti. Tetapi at least kita kata satu kelas buat untuk bahasa Melayu sebagai pengantar dia. Tak ada masalah. Tetapi itu pun dibantah keras sebenarnya oleh wakil-wakil PIBG sekolah-sekolah Cina ini. Ini merupakan satu benda yang basic bagi kita rakyat Malaysia. Sebab macam yang kita semua tahu, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan, termaktub dalam perlembagaan. Bagi mana-mana rakyat Malaysia yang enggan untuk memperakui serta menggunakan serta uphold perlembagaan itu, bagi saya dia tak layak pun jadi rakyat Malaysia sebenarnya. Betul tak? Dan benda ini kalau kita terjemahkan, bagi sesiapa saja yang enggan menggunakan bahasa Melayu, yang tidak mahu bahasa Melayu, yang membantah penggunaan bahasa Melayu, mereka ini sebenarnya telah bercanggah dengan perlembagaan dan mereka ini, saya cakap terus terang, mereka keluar sahaja dari Malaysia ini, duduklah ke negara mana-mana yang tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Apa salah bahasa Melayu pada anda? Adakah anda merasakan kalau belajar dan bertutur bahasa Melayu itu akan menjadikan anak-anak anda ini sebagai orang Melayu, langsung lupa asal-usulnya sebagai Cina? Ataupun mungkinkah anda merasakan bahawa bahasa Melayu itu tak standard, tidak digunakan secara meluas? Oh, kalau kita belajar bahasa Melayu nanti, habislah dekat isteri pun bukan belajar bahasa Melayu pun dan sebagainya. Ataupun anda memang blatantly tak suka bahasa Melayu dan anda lebih gemar berbahasa lain. Adakah begitu? Macam saya katakan, kalau itulah perasaan anda mungkin tak layak duduk kat Malaysia. Tak kiralah berapa juta pencukai anda bayar tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, tiap-tiap masa. Saya tak kira anda berduit ataupun tidak. Kalau anda tak sukakan bahasa kebangsaan, anda tak layak duduk dekat negara kita ini, sila keluar. Sila pergi ke negara lain. Biro Pembangunan Umat dan Komuniti Majlis Perundingan Melayu MPM, Kamal Syukri Abdullah Sani tampil menggesa kerajaan untuk segera menghapuskan program Dual Language DLP di dalam sistem pendidikan di negara ini. Ia susulan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pilihan menerusi program DLP tersebut dan bukannya kewajipan. Bukan KPM sekarang buat, bukan kerajaan sekarang buat. Kerajaan dulu punya salah. Jadi jangan terus tanggung kesalahan ini, hapuskan saja serta-merta lagi bagus. Jelas Kamal, pihaknya sejak dahulu lagi membantah penggunaan bahasa Inggeris digunakan bagi mengajar subjek sains dan matematik di sekolah. Beliau turut hairan mengapa bahasa Melayu tidak dapat dijadikan sebagai bahasa pengantar terhadap ilmu sains dan teknologi. Ujarnya terdapat bukti yang menunjukkan bahasa Melayu mampu dipelajari oleh kaum Cina, India dan lain-lain. Malah katanya ada yang sudah berjaya hingga ke Menara Gading dengan hanya menggunakan bahasa Melayu di dalam sistem pendidikan mereka. Ribuan graduan telah keluar yang juga sambung master PhD di luar negara, tak ada masalah. Bahkan di universiti, graduan kelas pertama, first class, banyak juga pelajar Cina, pelajar Tionghoa, pelajar India. Selain pelajar Melayu, mungkin tak banyak. Maknanya tak ada masalah bahasa Melayu untuk menyampaikan ilmu. Yang kononnya kata nanti hilanglah psikologi, tak seimbang lah, susah lah, nanti senanglah belajar luar negara. Tak, sebenarnya itu semua hujah-hujah bohong, alasan untuk menolak bahasa Melayu diajarkan dalam sains dan matematik. Itu saja. Beliau berkata demikian kepada TV Pertiwi pada sidang media Gabungan Nasionalis berhubung penolakan penggunaan bahasa Melayu di SMJK dan SMC di Hotel Adamson, Kuala Lumpur pada Jumaat. Sebelum ini, negara dihangatkan dengan isu Lembaga Sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBJ daripada 11 sekolah menengah jenis kebangsaan SMJK dan Sekolah Menengah Cina SMC di Pulau Pinang yang membantah keras pelaksanaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Baik kawan, kita sudah melihat videonya tentang keresahan
Ini lagi trending di Malaysia nih, keresahan orang-orang Melayu Malaysia tentang pernyataan daripada sekolah vernakular yang menolak untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah mereka. Kan begitu toh? Ini kita akan melihat jauh ke belakang, jauh ke belakang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa terjadi bahwa penggunaan bahasa Melayu di sekolah itu tidak bisa dijadikan patokan, istilahnya negara membuat peraturan bagaimana agar seluruh sekolah itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kenapa tidak terjadi seperti itu? Tidak seperti di Indonesia. Itu kawan. Ini tentu merupakan pada waktu mereka merdeka. Dulu kan yang membuat undang-undang kan orang Inggris toh. Waktu Malaysia dimerdekakan oleh Inggris, itu yang membuat undang-undang Inggris otomatis merupakan sebuah perjanjian-perjanjian tertentu di antara orang Inggris dan kesultanan, seperti itu kawan. Jadi tidak mudah membuat larangan atau membuat perintah agar orang selain Melayu atau sekolah vernakular, sekolah jenis kebangsaan itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Mereka tidak mau karena kemungkinan dulu di dalam peraturan yang dibuat oleh Inggris itu ada sebuah keistimewaan buat Melayu, tapi juga ada sebuah deal bahwa orang Cina dan orang India itu boleh menggunakan sekolahnya dengan bahasa mereka atau menggunakan adat istiadat daripada mereka. Seperti itu kawan. Kita akan melihat kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya, kita melihat sebuah video pendek dari Guru Gembul tentang bagaimana sebenarnya dulu kolonialisme dari orang Portugis, orang Belanda, dan orang Inggris. Kita lihat sebentar videonya, jangan kemana-mana. Kolonial adalah Inggris, karena kalau Portugis kita tahu dia cuma mau barter senapan dengan wanita. Kalau orang Belanda hanya akan mencari emas, sedangkan orang Inggris akan menawarkan perjanjian. Itu kata orang Jepang. Jadi nawarin perjanjian itulah yang bahaya. Baik, sudah kita lihat toh, seperti itu videonya kenyataannya bahwa dulu pada waktu orang Portugis menjajah di Asia Tenggara atau di Nusantara, itu hanya bertujuan untuk mendapatkan wanita ditukar dengan senjata, gitu toh. Kemudian tentang Belanda menjajah Indonesia terutama itu hanya mencari emas. Sedangkan Inggris itu melalui sebuah perjanjian. Disinilah barangkali yang membuat sekolah vernakular itu tidak bisa dihapuskan. Jadi ada sebuah perjanjian daripada Inggris dan Kesultanan Malaysia, begitu toh. Jadi mimpi saja orang Malaysia itu menginginkan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu, ada sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah, itu tidak mungkin. Kemungkinannya kecil sekali karena kan dulu ada sebuah perjanjian. Coba Anda melihat bagaimana protes kepada orang-orang kesultanan itu punya keberanian enggak? Gitu loh. Jadi ini sebuah perjanjian dulu yang dibuat Inggris. Dan memang seperti itu, seperti yang dikatakan Guru Gembul tadi. Oke ya, jadi tidak semudah membalikkan tangan. Oh, sekarang harus menggunakan bahasa Melayu semua. Tak, selesai. Tidak begitu, perjuangannya sangat berat kawan, tidak mudah. Malaysia merdeka 1957 sampai sekarang sudah berapa tahun. Kenyataannya bahasa Melayu Malaysia tidak digunakan secara keseluruhan, baik di dalam pidato-pidato dari kenegaraan dan juga pergaulan di masyarakat. Jadi jauh sekali dengan bahasa Indonesia. Jauh sekali. Jadi jangan diharapkan. Kemungkinan mereka juga menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu toh. Dari dulu sampai sekarang masih begitu, tapi tidak akan bisa. Oke, cukup sekian reaksi dari The Gabut Official. Ada salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, jelek buang jadi The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.